Kita mau ngevlog sama Tania hari ini sama kakaknya. Yaudah, kita jalan yuk. Kita lanjut jalan lagi. Wah. Ya teman-teman, jadi saya kalau di Basel kemana-mana selalu naik sepeda. Dan saya usahain, saya nggak mau punya mobil, jadi saya selalu karena juga lebih murah sih ongkosnya dan lebih ramah lingkungan kalau kita nggak punya mobil ya. Doain semoga istiqomah jadi hidup tanpa mobil. Nah, itu dia di belakang situ tempat kita wawancara Tania dan kakaknya. Itu dia dua narasumber kita. Like, wow, okay. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Syarif Sapata, dua cowok ganteng dan satu cewek cantik. Seperti yang udah dijanjiin, hari ini kita wawancara Tania dan kakaknya Jimmy tentang privilege sebagai orang blasteran di Indonesia gitu. Jadi kalau ada yang nggak tahu privilege itu apa? Hak istimewa ya? Hak istimewa, perlakuan khusus, hak istimewa. Nah itu dia, privilege ya. Jadi kalau kalian tahu di Indonesia kita kan selalu ada aku nggak tahu apakah masih berlaku zaman-zaman sekarang ini. Tapi waktu aku masih tinggal di Indonesia itu kerasa banget kalau bule atau orang blasteran atau orang yang kulit putih aja itu seperti mendapat perlakuan khusus ya, atau asumsi kita sebagai orang Indonesia tuh kesannya kalau bule, kalau putih langsung cantik, ganteng, kaya, smart, intelligent, dan macam-macam sebagainya gitu. Padahal begitu aku tinggal di Eropa ngerasain semuanya sama aja, nggak ada yang beda gitu. Ada juga orang miskin, ada juga orang kaya, dan kebanyakan orang yang dibilang di sini jelek, sebaliknya di Indonesia dibilang cakep dan sebaliknya. Jadi ya itu semua hanya perbedaan kultur dan ya asumsi dari kita juga gitu kan. Dan mungkin ada gara-gara faktor penjajahan dulu ya, jadinya hal kayak gitu bisa ada di kepala kita sebagai orang Indonesia. Oke, langsung aja. Aku udah siapin banyak pertanyaan di sini. Yang pertama mungkin kita kenalin dulu ya, siapa sih Jimmy sebenarnya? Karena Tania kan udah dikenalin, udah tahu. Jadi kamu kakaknya Tania, kalian berapa bersaudara sih? Dua. Oh, ya, saya yang paling tua, dia yang paling adik. Oke. Terus kamu besar di Indonesia sama kayak Tania? Semua sama. 8 tahun di Tahuna di Manado. Habis itu ke Swiss 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun. Terus di Medan 8 tahun untuk sekolah juga di sana. Oke. Habis itu ke Swiss untuk high school. Untuk high school berarti 8 tahun di Manado, 8 tahun di Medan. Medan ya, Sumatera. Total 16 tahun di Indonesia ya. Iya. Berarti sekarang umur berapa? Sekarang 25. 25, berarti ya udah. Oke. 25 is 26. 26. 26. Ya. Bohong. 1 tahun. Kenapa aku tahun ini 25? Awet muda. Oke, 26 ya. Berarti cukup lama juga ya. Berarti influence kultur Indonesia ada di kamu pasti banyak ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan terus dan dulu waktu kecil lingkungannya banyak orang Indonesia juga ya. Paling banyak orang Indonesia ya. Ayah kamu satu-satunya bule di situ atau waktu di Manado? Iya. Di Sangir ya. Di Sangir cuma orang bule. Satu-satunya orang bule. Ya. Dan setelah ke Medan banyak teman. Ya. Orang Swiss juga. Enggak juga, ada sih, tapi paling banyak dari seluruh dunia. Pokoknya
International. Amerika, Norway, paling banyak Australia. Pertanyaan pertama itu, kerasa nggak sih ada privilege nggak sih? Gimana pendapat kalian di Indonesia terhadap kalian masa kecil waktu di Indonesia? Soalnya aku nggak pernah mikir kayak privilege karena kayak dia bilang kita besarnya di desa ya, dekat laut kayak lokal, jadi Pulau. di pulau. Jadi kita nggak mikir kayak privilege. Mungkin kita sebagai anak kecil, mungkin aku juga masih muda banget. Misalnya dia umur berapa tahun, aku 6 tahun. Jadi dia lebih banyak ingat dari aku. Oke. Tapi nggak pernah kepikiran gitu. Tapi ya sekarang lebih dewasa, lebih kelihatan oke, orang lebih kayak respect. Tapi juga kita bisa di rip off, gimana kayak Bisa dimanfaatin. ya gitu. manfaatin kalau misalnya lagi belanja di jalanan gitu dikasih harga yang lebih mahal. Jadi saling nawar, terus mereka kaget itu, ih bisa bahasa Indonesia. Aku bilang iya, nggak Oke. segampang itu untuk saya kasih harga yang lebih tinggi gitu. Oke, berarti ada nggak menurut kamu di privilege itu? Ya ada. Ada ya. Kalau kamu Jimmy? Sama juga, memang banyak yang bisa saya dapat karena kulit saya lebih Putih dari lebih yang lain. putih ya, makanya Oke. soalnya kan kayak black sheep. Kalau banyak orang kelihatannya lain, makanya matanya langsung ke sana, mencolok. dia mau apa? Iya, iya. Boleh bantu nggak? Masa? Iya. Langsung jadi orang lebih heel spirit, lebih Suportif Siap- atau siap untuk membantu. siap untuk lebih membantu. Ya. wow, oke, menarik juga ya. Nah itu dia. Jadi teman-teman, itu sebenarnya kita sendiri yang membuat seperti itu ya. Kita sendiri orang Indonesia yang memperlakukan mereka seperti itu. Oke, terus ini. Jadi kita kan punya asumsi bahwa orang bule, blasteran tuh kaya gitu ya. Nah dulu kalian ngerasa kaya nggak sih? Like I said, aku nggak pernah mikirin uang gitu, kayak kita benar-benar live in the moment, dan orang tua kita kayak nggak pernah kasih kita apa aja yang kita mau, kami mau, dan kayak ya mereka kasih mainan yang selalu misalnya kualitasnya lumayan bagus, tapi misalnya nggak selalu aku mau ini dikasih, nggak harus. Oke. Kalau kita bikin sesuatu yang baik, kayak reward gitu dikasih. Oh kamu lihat ini mama beliin ini untuk kamu. Misalnya dia perhatiin apa yang kita suka kalau di mall gitu. Kita lihat, oh mama ini bagus, iya bagus, udah taruh balik pulang. Oke. Terus kalau misalnya kita lagi brav, kami lagi ya brav, bisa mantas. Apa tuh lagi menurut? Iya, jadi mereka kayak kasih gitu. Kayak kasih gitu ya. Dan kalau kamu misalnya punya keinginan sesuatu beli, itu kepikiran nggak sih? Ya, oke, tinggal bilang mama, papa. Paling banyak aku mau semuanya, tapi mama nggak kasih. Mama nggak kasih. Iya, mama selalu bilang, mama beli bukan yang kamu perlu, yang bukan yang kamu mau, cuma yang kamu perlu. Wah, oke. Berarti bagus ya. Ya, untuk mentality. Tapi waktu dulu kamu ngerasa kaya nggak sih maksudnya? Untuk rasa kaya, enggak. Saya kaya dengan natur. Ya, oke. Di situ yang aku bisa bilang saya kaya dengan alam. Kaya dengan Saya alam ya. Seperti Tarzan lah. Tuh. Jadi Happy. 8 tahun di Sangir ya? Iya. Jadi sampai usia 8 tahun masih kecil juga ya? Iya. Jadi mungkin belum banyak mikirin tentang uang juga? Enggak, belum. Oke, tapi Cuma pernah, ikan. Iya benar. Cuma ikan. Tapi sering nggak ngerasa aku pengen banget ini, cuman kayaknya nggak bakal boleh deh mama papa buat Sekarang beli. atau Dulu waktu di Indonesia? aku ya juga bisa ya kalau mau es. Tapi lebih ke makanan ya? Ya, ke makanan ya. Paling Oke. banyak kan suka makan. Tapi mungkin karena lebih karena ke gigi segala macam ya. Oke, berarti mungkin karena juga masih terlalu kecil ya, 8 tahun, jadi nggak ngerasa. Tapi nah pertanyaannya, kalau menurut kalian sekarang, dulu kalian termasuk keluarga yang kaya atau mungkin kaya agak ngambang ya, termasuk lebih wealthy lah dibandingin dengan tetangga gitu? Ya, memang kita lebih privileged. Lebih privilege ya? Aku bisa lebih beruntung. Iya, sekarang aku lebih dewasa, aku bisa ngelihat ya memang kita punya lebih dari apa yang orang lain punya. Tapi maksudnya selalu hidup ekonomis juga. Ya, oke. Jadi menurut sekarang aku lihat gitu, tapi maksudnya aku senang kalau maksudnya ajaran orang tua kayak belajar untuk hidup apa adanya, dan ya apa yang kita punya di sekelilingnya untuk memakai itu. Dan itu dapat dari mama atau papa? Lebih banyak yang masalah ekonomis tadi? mama. Sama-sama semuanya. Sama-sama Soalnya ya? kalau papa dia langsung, kamu perlu itu. Oke, nggak usah Dan. Atau kamu suka itu? Nggak usah. Kamu perlu. Kalau mama juga beli celana dalam atau sepatu. Berapa itu? Oh, oke. Oh, mama nanya harga lebih atau?
Enggak apa-apa. Papa. Ya karena Baik. juga punya hadiah hadiah Natal itu dapatnya celana dalam gitu. Pernah juga. Ya, Jadi apa yang hadiah Natal celana dalam. Iya. Oke. Kan kami perlu. Iya. Jadi nggak selalu fancy ya No, don't hadiahnya. have to be. Not materialistic. Oke. Tapi kamu juga ngerasain hal yang sama. Kalian sebenarnya keluarga mampu dulu ya? Waktu- Ya cukup. Apa yang Cukup ya? kami semua ada yang kami butuh ada di situ. Makanan cukup, nggak Ya. pernah ya. Rumahnya jadi kayak di Sangir itu main besar, ada Ya, aku ada pagar kamar tinggi. sendiri, dia ada kamar sendiri. Oke, pembantu ada berapa? Kami nggak ada pembantu. Yang paling Ada yang membantu tapi itu kayak keluarga yang tinggal sama kita gitu. Keluarganya tinggal gitu Jadi ya. mama juga bantuin kayak dengan sekolah mereka. Jadi simbiosis mutualisme. Oke. Ngerasa nggak mungkin ini nggak cuma di Sangir tapi di Medan juga ya. Ada kayak kecemburuan sosial dari lingkungan kamu. kecemburuan sosial. Ya, Apa yang dirasain? untuk aku sebenarnya di sekolah paling banyak. Soalnya aku selalu dengan musik, dengan sport. Makanya juga banyak teman-teman yang lihat wah, kok dia bisa dapat banyak orang di sekeliling dia, tapi kenapa populer ya, kamu tapi dulu. aku sebenarnya open aja sama semua orang. Kalau mereka baik, aku baik. Pokoknya give and take. Ya. Nggak Selalu pernah sama. ngejudge orang duluan. Enggak never judge. Oke, berarti tapi ada ya kerasa ya. Ada sedikit aku terasa juga, tapi enggak terlalu kelihatan. Ya. Oke. Tapi menurutku Jimmy itu orangnya lebih cuek. Lebih Jadi cuek. maksudnya asal dia nggak nyakitin orang lain kayak biasa aja, kayak oke. Oke. Kalau itu kan mereka yang kalah, maksudnya gitu ya. Iya. Tapi mungkin kalau di Medan, kan di Medan banyak orang kaya juga ya. Kecemburuan sosialnya lebih ke karena kamu orang blasteran ya mungkin ya. Ya mungkin karena Bukan karena finansial. Tapi kita juga bule. di international school, jadi kami nggak satu-satunya lagi yang bule. Saya banyak Oke. yang lebih banyak putih lagi. Yang lebih putih lagi banyak yang ya. lebih full, yang bukan ada darah Indonesia juga ada. Maksudnya, jadi nggak ngerasa beda sih. Nggak ngerasa beda di Medan ya. Tapi kalau di luar sekolah, misalnya Sama teman-teman yang sama ya. teman-temannya dari boarding school juga. Bukan boarding school, dari sekolah internasional yang di Medan. Oke, dan terus jadi mainnya ke keluarga Smith, keluarga Philip, keluarga. Ya, betul. Oke, berarti malah di Medan jarang, lebih sedikit kontak dengan orang Indonesia. Ada. Banyak sih, soalnya teman-temanku banyak juga Indo-Cina. Indochina, oke. Ya kan di Medan banyak orang Cina. Ya, oke, Indochina termasuknya seperti yang aku bilang Indonesia juga, gitu, ya. Indonesia. Mereka memang orang Indonesia semua dari keluarga semua selalu di Indonesia, makanya aku juga buat banyak sesuatu dengan orang Indonesia. Oke, kamu juga ya, Ya, teman-teman juga aku banyak. juga ya? kayak juga kita ikut kursus musik dan misalnya di situ juga ketemu banyak orang Indonesia, dan aku ikut misalnya kelas fotografi dan di situ juga ketemu banyak orang Indonesia. Jadi ya. Oke. Ya. Berarti di Medan berarti kontak malah lebih banyak ya daripada di Sangir ya secara umum. Sejak umur berapa sih kalian ngerasa kayak aku nih bule nih. Kayaknya bisa dimanfaatin nih statusku sebagai bule blasteran gitu. Aku nggak pernah kepikir. Nggak pernah, blaster, ya. Soalnya kan aku selalu waktu di Tahuna atau Sangir masih kecil, semua orang selalu cuma aku kelihatan beda. Oke, karena papaku putih. Cuma itu aja pikiran Iya, di kepala. tetapi aku nggak pernah kepikir kalau mau aku mau memanfaatkan karena aku kelihatan Bule itu different tadi. ya. Oke. Kamu juga Sama, nggak itu kira itu kayak nggak pernah masuk kepala gitu. nggak pernah masuk kepala. Nggak pernah ya? kepikiran. Aku nih bule nih, ya udah deh, aku apa gitu kan. Tapi kalau begitu di Medan nggak juga. Di Medan kan lebih internasional. Lebih di internasional, Jadi tapi lebih nggak ada bedanya. tapi kayak ini nggak sih, aku suka nih sama cewek itu, pasti dia nganggap aku cakep soalnya aku Ada. untuk merayu ya ada hello. Oke. Bicaranya lain-lain lagi. aksennya padahal bisa Aksennya, logat iya, pasti, iya. tapi dibule-bulein. Apa kau itu? Apa pula kau? Oke, jadi kayak gitu ya, lebih dimanfaatin ya. Ya. Kalau kamu ada nggak pengalaman kayak gitu? No. Nggak ada, manfaatin. Aku nih bule nih. Malah aku lebih annoyed karena aku bilang aku pernah ikut kelas fotografi. Aku pengen belajar
untuk ngambil foto. Pada akhirnya mereka yang suruh aku yang Jadi model jadi ya? modelnya. Oh, oke. Aku bilang kan aku juga mau belajar. Masa aku tapi ya seru Iya, juga iya, sih iya. dapat foto bagus dan mereka orangnya cool semua. Iya, tapi pernah nggak sih ngerasa apa ya itu kayak jadi kayak naikin ego kalian sebagai manusia secara umum gitu karena perhatian dari orang di sekitar kalian karena appearance kalian lebih dianggap lebih cakep atau cantik kayak lebih oke. For me sih enggak. Maksudnya aku sama Jimmy di sekolah selalu kayak confident tapi aku agak orangnya dalamnya agak malu dikit. Jadi kayak kalau too much attention juga aku kayak jadi kayak agak Iya. balik gitu you know, ya. like, yeah. Kamu juga Kalau tension aku paling suka. paling suka ya. Aku suka dancing atau musik, sport, pokoknya animasi aku suka sekali. Wow, oke. Nah, aku malu-malu, dia malu-maluin. Malu-malu. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Berarti, nah sekarang coba mungkin kamu sebutin apa aja sih contoh-contoh nyatanya perlakuan khusus yang kamu rasain. Tadi udah beberapa disebutin, tapi mungkin ada lagi nggak? Susah juga, nggak pernah. Apa? Sate? Gratis. Ya waktu di Medan kan banyak yang jualan yang didorong-dorong itu. Kalau aku dengar, aku udah tahu orang yang jual, like, Om mintalah satu sate ya, dikasih satu sate. Iya, cuma dikasih aja gitu. Wow, oke. Atau roti juga, roti coklat, like, Om boleh nggak satu roti? Tapi nggak setiap hari. Nggak setiap hari. Kami juga bayar. Oke, kami mau 5 gitu. Oke, ini untuk kau. Tapi dulu waktu masih kecil sering dicubit apa enggak karena lucu gemesin. Oh ya, itu banyak. Tapi itu masih waktu kecil di ya. Keganggu nggak sih? ya untuk dia Sampai hari ini Masih aku terganggu. paling gak suka kalau hidungku dipegang. Oh, Makanya oke. kecil. Kayak dari dulu sering banget dicubit sampai aku nangis juga gitu. Coba Jimmy, kamu waktu dicubit? Ya, waktu aku kecil ada tante yang cubit aku, hidung aku, ya ampun. aku langsung cubit balik. Tapi pesek dia. Nggak bisa. Susah. Licin. Licin. Itu karena kulitnya berminyak aja kali. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ya. Gimana sih reaksi kalian biar kalian tidak diperlakukan seperti itu gitu? Seandainya perlakuan khusus itu mengganggu kalian, Di Indonesia. apa sih yang kamu lakuin? Misalnya ditawarin harga mahal gitu kan? So, gimana? Aku langsung pakai bahasa Indonesia. Langsung oke. terus mereka lebih dengan itu langsung kayak oke, first step kayak kaget. Terus kayak, oh orang ini tahu. Like, aku bilang jangan macam-macam, itu mahal banget. Aku bilang, aku juga tinggal di sini, aku orang di sini. Like, oh iya gitu. Jadi kayak langsung aja dihantam pakai bahasa Indonesia. Langsung hantam pakai bahasa Indonesia. Kamu Sama ya, Ya. pakai logat daerah Ya bahkan. kan di Bali atau di Jogja kan banyak di Jalan Malioboro. Ya 20.000. Nggak mau aku. Mahal banget. Mahal banget. Aku masih mau beli yang di sana. Ya, di sana Soalnya- lebih murah. Lebih murah. Oke. Tapi lebih perlakuan khususnya lebih ke harga itu tadi ya. Ya, tapi karena aku juga waktu dulu masih setiap tahun ke Indonesia waktu masih di high school di Swiss, kan aku harus lewat Jakarta terus dari Jakarta ke Medan. Jakarta selalu ada yang ngomongin gitu, saya nggak ngomongin yang jelek-jelek, cuma ada cewek bule gitu. Aku Masa cuma denger? diam-diam aja. Terus sebelum masuk pesawat aku ngomong bahasa Indonesia, malu mereka. Tapi ada nggak sih? Lihat tuh bule cantik gitu ada nggak? Iya, cuman aku diam-diam aja di HP Tapi gitu. dalam hati, Nggak sih, biasa seneng. aja. biasa cuek. cuek. Udah biasa. Wah. Oh, I know, not you. Oke, terus selanjutnya 9. Kayak pernah nggak ngerasa kayak di sekolah tuh mudah dapetin pacar atau teman karena kalian bule atau aku bilangnya bule blasteran gitu. Aku personally enggak, karena Enggak, juga sekolah kami lumayan kecil, nggak begitu banyak orang, jadi we were all equal. Oke. Jadi misalnya ada yang lebih popular gitu, tapi nggak pernah ngerasa, mungkin karena juga aku masih lebih muda ya, jadi Yeah. mungkin dia yang lebih. Tapi kalau misalnya kayak di Medan gitu sering nggak sih dideketin cowok gitu, banyak yang hunting Ya, kamu? waktu di Sunday school and stuff like that ya. Ya, sering Yeah. sering digodain gitu ya. Kalau kamu?
Wah, asik banget ya. Dia dah. Kalau aku sih ya banyak sih, tapi aku juga bukan karena tampang, mungkin karena aksi saya Ya, baik iya. atau lucu, karena itu. Tapi aku Tampang bonus lah ya. tampang bonus ya, tapi Bonus gitu. iya. Tapi buat kamu nggak susah buat dapet cewek ya di Indonesia ya? Di mana-mana sebenarnya, bukan cuma di Indonesia. Di mana-mana. Bukan cuma di Tahu Indonesia. jawabannya kayak begini. Udah tahu aku tuh. Udah terduga. Soalnya bukan cuma di Indonesia. Tapi ya oke, karena setengah bule, setengah bule, bule, Restoran. bisa lebih advantage lah, lebih Oke, mungkin pertanyaan lebih ganti. Lebih mudah dapat pacar di sini apa di Indonesia? di sini. Ah, masa? Beneran? Ya. Wah, dia ngeliatnya Really? skeptical. Iya, lebih mudah Ya, di sini. lebih di sini. Karena lebih sosial. Kalau di Ah. Indonesia kamu harus ke sana dulu bicara. ngerti aku maksudnya. Kalau di sini Okay, that sense. kami bisa langsung, kalau mungkin ke restoran atau ke Oke, itu bar. juga, tapi kalau Habis misalnya- itu Kalau cewek yang naksir sama kamu pasti lebih banyak di Indonesia. ya di Indonesia Ya. paling banyak. Oke, yang biasanya kan kita kayak gitu ya. Kalau Ya. kalau itu mudah, malah kita nggak mau gitu. Iya, no challenge. No challenge, no. Jadi ya mungkin itu sih juga sih ya. Tapi ada benernya sih, kalau di Indonesia tuh mungkin lebih kalau di sini Diapelin. perempuan juga ya Ngapel. perempuan kan lebih banyak aksinya di sini kan, lebih kalau mereka suka mereka langsung bilang kayak gitu juga. Ya. Kalau direct ya, Ya. kalau di Indonesia agak mah harus cowoknya dulu yang Iya. oke. Nggak semua ya, jangan tersinggung. Gender equality. pernah pacaran sama orang Indonesia nggak? Yes, Yes, Ya. berapa kali? satu kali. Satu kali, Ya. tapi pernah ya? Pernah. Oke. Itu sebelum pergi ke Swiss. Oh, sebelum pergi ke Swiss? Ya. Wow, oke. Itu sedikit sedih, tapi sudah ada planning ke Swiss. Udah dari awal ya? ya. Udah, dia juga udah tahu? Udah tahu. Umur berapa tuh waktu itu? 16? Oh, 16 oke. atau 17? Cinta monyet lah ya, Ya. jadi santai. Ya, santai aja. Aku udah pernah nanya kamu belum sih? Udah. Udah ya, lihat di video sebelumnya. 3 perbedaan pacaran di Indonesia sama di Swiss. Kalau di Indonesia harus lebih jaga jarak atau pegang tangan atau duduk di mana. Kalau di sini di mana-mana Bebas bisa ya? lebih bebas, lebih terbuka lah. Lebih Bisa. bebas berekspresi. Ya, Iya, betul. Oke, jadi oke. Soalnya kan di Indonesia harus lebih respect, lebih sopan, karena Ada lebih ngeliatin nggak? juga lebih banyak orang di mana-mana. Iya, jadi harus ke bioskop dulu. Ya bioskop. Ya. Harus malam minggu kemana Malam minggu, naik ya. motor jauh banget. Ya. Terus oke, baru 1. 2 lagi. Susah juga ya. Soalnya kan experience-nya cuma 1 kali Di Indonesia di ya. Indonesia. Di Di sini Indonesia lebih heboh deh. Lebih heboh. Kalau dengan pergaulan teman-teman, kalau misalnya kita lagi deketin cewek, oh cie gitu. Kalau di sini kayak, like good for you man, like Ya. you know, Oke. Ya. santai, it's the normal thing. Iya, Kalau betul. itu kayak big deal banget Topik. gitu. Ya. Iya. Kalau pacaran gitu ya. Iya. ya. Oke. Suka ngejek kayak cie ya gitu. Mana sih cantik kok nggak ada di Iya. sini. Iya, betul. Sama ini sih, kalau aku yang ngerasain tuh kayak misalnya kalau di Indonesia tuh kalau misalnya kita tahu ini pacarnya si A, cowok lain nggak berani jalan berdua sama itu misalnya. Aha. Tapi kalau misalnya pacarku sekarang jalan sama cowok siapa gitu, aku nggak begitu khawatir Kita dan lebih percaya. lebih maksudnya percaya nggak. Ya. Oke, ya jalan aja kalian Iya. gitu kan mau ke ini. temenan gak harus sama gender, Iya, kan ya betul. bisa. Oke, udah pertanyaan ke-11 nih. Nah, ini pertanyaan tambahan ya, yang menarik nih. Nggak, yang santai-santai dulu kok maksudnya. Influence orang tua lebih banyak mama atau papa? Menurutku lebih banyak mama karena kami lebih banyak spend time sama mama karena Oke. papa kerja. Ya. Jadi papa juga masih banyak, saya western influence di Indonesia itu ada. Jadi Oke. kayak aku bilang makan itu kita cuma nggak makan makanan Indonesia. Jadi kita juga pernah makan fondue panas-panas di Masa? Indonesia. Jadi diintroduce dengan kultur-kultur berbeda. Tapi lebih banyak dari mama karena ya, like I said, lebih banyak spend time sama mama. Dia bawa kami ke sekolah, jemput, ya. Jadi tapi kamu juga ngerasain kayak gitu? Nah, saya anak mama. Anak mama banget ya, 100% anak 100% anak mama. mama. Oke.
Terus ya ini ada nggak sih hal-hal yang misalnya kamu tahu kalau tanya ke mama pasti nggak boleh, kalau tanya papa boleh atau sebaliknya? Banyak sih, sudah pernah kalau aku ada sesuatu mau, aku selalu tak oke. Sekarang ke mama atau papa? Tapi tahu ya? mama dan papa selalu konsisten. Kalau satu bilang tidak, satunya juga bilang tidak. Oke. Nggak pernah kalau satu ya, satu bilang Udah janjian kali ya? ya. Ya, konsistensi itu kayak penting banget. Penting banget ya. Jadi kita anak-anak juga tahu di mana where we stand. Ya, satu suara gitu. Iya. Oke. Wah, ini pertanyaannya hot banget nih. Oh God. Siapa yang mau duluan? Tania ladies first. Ladies first ya. Nggak tahu juga pertanyaannya apa sih? Oke. Umur berapa first kiss? Dia cuek kok. Oke. 12. Wah, 12. 12? Oh my god. Oh my god. Mama tahu, ibu, tante tahu. Umur 12. Papa. Papa. Wah, good. Ya, tapi dalam hati kayak Anak papa bener gitu kan. Ya. Tahu? Aku sih nggak tahu juga. Waktu kecil udah cium-ciuman. Tapi kan Umur 8 tahun. Berarti di mana? 8 tahun. Di Medan lah. Di Medan. Mulai Pertama kali ya. pertama kali. Sekitar umur ya juga. Cewek Medan atau 11. anaknya Pak Philip? Ya anak Pak Philip, Anak anak Pak Mr. Philip. Johnson. Tapi jangan bilang bapaknya. Oke, berarti di Medan ya, dan cukup muda lah ya umurnya cukup waktu. muda, ya. Oke. Menurut kalian apa sih yang bisa orang Swiss ambil dari kultur Indonesia yang bagusnya, yang mungkin di sini lebih kurang gitu? Respect orang tua. Respect orang tua. Yang orang yang lebih tua di Indonesia lebih banyak respect. Oke. Kalau di sini bisa lihat orang Yeah. 18 tahun Ini banget bicara ngomong tentang orang Lebih tua. 50, lebih tua. susah ya. Ya, Oke. lebih sopan di kultur Indonesia Lebih sopan ya. dan lebih happy. Lebih Semua lebih terbuka. terbuka, semua happy, enjoy, easy going. Di sini semua Swiss Cak, banget. cak, Swiss Cak, banget. cak, ini harus begini, ini harus begini. Belajar untuk to be a bit spontaneous, spontan dikit. Saya di Indonesia kayak aku lagi di luar ngopi yuk, kalau di sini bikin dulu Termin. kalender. Tunggu ya, aku lihat dulu Oke, kapan. hari Kamis ya, Iya. antara jam 12 sampai jam 13. Iya, Oke, gitu. sejam. Bener banget. Harus bikin appointment di sini. Kamu nggak bisa langsung ke rumah temen, tok. Ya, bukan Ngapain? cuma teman, keluarga juga. Keluarga juga ya, nggak bisa asal ketok Ya. pintu. Semua punya plan. Oke, terus seberapa penting sih agama? That's the question. Finish. Kami besarnya selalu saya ke Sunday school, sekolah minggu, Sekolah terus minggu. ke gereja. Dan mama lumayan, mama beragama Kristen Protestan dan papa nggak punya. Nggak punya agama. Jadi for me it's there, tapi juga nggak kuat banget kayaknya. Tapi Nggak aku kuat kayak respect semua agama dan respect kayak aku percaya ada sesuatu gitu, tapi dan juga membantu aku juga kayak mungkin more peace of mind ya. Ya. Oke, berarti cukup penting lah ya. Kalau kamu? Ya untuk aku juga penting soalnya kan anak mama lebih religius, makanya aku banyak influensi terikut dari mama. Oke. Tapi mungkin Tania lebih beragama dari Lebih religius dari aku. Oke, terus kan biasanya orang bilang kalau misalnya udah ke Eropa terus agak berkurang ya, karena orang Eropa nggak begitu religius gitu kan. Kalau kamu gimana? Lebih religius waktu di Indonesia atau di sini? Di Indonesia pasti lebih religius. Lebih religius. Ya, soalnya kan juga berinfluensi keluarga, lingkungan. Oke. Soalnya aku di sini sendirian, habis itu cari sendiri apa yang aku bisa bikin ya. Masih baca doa nggak sebelum makan? Kadang ada. Tempat pacar saya dengan orang tua kami Berdoa ya. berdoa juga sebelum makan habis Oh itu. iya, tapi karena di daerah di tengah Swiss itu kan masih lebih religius kan? Iya, betul. Oh, iya, oke. Kamu masih berdoa sebelum Iya, makan? terus karena aku juga udah mulai lebih sering, tapi kadang kayak lupa mulai makan terus stop dulu berdoa dulu baru makan lagi. Bagus. Soleh don solehah. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup, tapi buat Jimmy doang. Oke, thank you.
Kamu disunat nggak? Apa itu? Saya nggak pernah orang lain apa lihat itu atau pegang. Jadi nggak aku saya tidak disunat, nggak perlu. Nggak perlu ya. Dan Terus kenapa nggak perlu? Kenapa nggak perlu? Kenapa tadi kamu? Bisa cuci. Masih bisa cuci. Masih bersih. Oke. Ya udah teman-teman. Makasih Jimmy, makasih Tania. Semoga teman-teman banyak belajar dari video ini. Dan kalian tahu kan, sebenarnya kita manusia semua sama aja, nggak ada yang berbeda. Dan mungkin hanya karena warna kulit segala macam. Dan privilege tadi itu kita sendiri yang nyiptain ya. Orang Indonesia sendiri yang bikin seperti itu, yang menganggap, yang punya asumsi bahwa orang luar, orang kulit putih itu lebih smart atau lebih cakep dan selainnya. Ya, kayak artis-artis Indonesia kan banyak sekali yang tapi itu juga dari sejarah. Dari sejarah juga. Ya, true. Efek sejarah, kolonialisasi. Betul banget. Tapi mungkin semakin generasi semakin banyak kontak dengan blasteran, semakin banyak kontak dengan bule, mungkin agak lebih jadi nyantai ya. Soalnya ada pernah temen orang sini bilang dia nggak akan susah bergaul sama orang Indonesia karena nanti pasti nggak setara kalau ngomong, karena nggak selevel, karena pasti dia bakal dianggap lebih smart, lebih segala macam. Ada yang pernah bilang gitu. Ya udah deh, itu pelajaran tugas buat kita. Ya udah, sampai di sini aja dulu teman-teman, dan semoga kalian masih sehat di masa-masa corona ini. Di Swiss sudah mulai dikurangi lockdownnya, jadi kita udah bisa agak santai, lebih santai ya. Ya udah, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye. Walau sering ku beri terkena